sempat membuat kita kaget ya, sehingga kita tidak bisa kemudian melanjutkan apa yang sedang kita sampaikan tadi. Nah, artinya kita akan melakukan pengulangan. Terlebih dahulu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mendem, udah nggak apa-apa, dengarkan aja, nggak usah peduli mendem apa, yang penting suaranya cantik, kedengaran indah, gitu ya kan ya? Gimana? Masih mendem suaranya? Oke, sip. Nah, ini teman-teman sekalian, saya beberapa hari yang lalu udah disampaikan kepada saya oleh teman kita ya, bahwasanya ada kemudian upaya-upaya untuk melaporkan, bahkan sampai kepada pelaporan adanya LP, pelaporan terhadap Bang Suma oleh seorang oknum bernama Dosma. Jadi Dosma ini melaporkan saya, nanti ada videonya ya, nanti adalah videonya. Yang terpenting yang mesti sampaikan sama teman-teman sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh Dosma ini akan menjadi buah dari apa yang dia tanam. Artinya dia kemudian menanam, dia akan panen. Kita lihat video beliau yang sangat-sangat menistakan umat Islam. Sengaja tak kecilin suaranya ya. Si Yesus. Kita ulang bagian sini, memanggil nama Yesus begitu kencang di depan gambar Ka'bah. Tuh. Ka'bah teman-teman. Nah, ini karena kemudian teman-teman ya dari beberapa aliansi, jelas umat Islam merasa terhina di situ ya, merasa ternodai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh si Dosma ini ya. Umat Islam merasa dinistakan dengan perbuatan beliau yang berjoget di depan gambar Ka'bah yang begitu besar. Tapi kemudian dia klarifikasinya lucu teman-teman, lucu. Dan setelah saya perhatikan wajah dari orang ini, lama kelamaan saya mengingat teman lama saya, teman lama Anda juga, yaitu Luga Tambunan. Semakin saya perhatikan, semakin lama semakin mirip wajahnya. Sama-sama ganteng, sama-sama cakep. Ya subhanallah. Ya, jadi antara Dosma dengan Bang Luga itu ada mirip-miripnya. Kita lihat ya. Mungkin karena mereka sama-sama anak Teos, sama-sama anak Teos, jadi wajah mirip. Semakin saya tatap, semakin mirip wajah daripada Bang Luga Tambunan. Nah, kita lihat, teman-teman, kita lihat video yang akan saya tayangkan. Kelihatannya nih, menurut penilaian saya nih, dia lagi dumbat. Kalau orang Jepang peranakan Makassar bilangnya lagi dumbat. Lagi dumbat dia. Kita lihat. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip kan? Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Sumba dan kawan-kawan. Ya,
Ya, saya sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan. Berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi Oke. Saudara-saudara lihat, dia bertanya, apakah ada larangan berjoget di depan lukisan Ka'bah yang begitu besar? Kata orang ini, si Dosma ini, katanya dia tidak temukan larangan itu. Oke. Kalau demikian tidak ada larangan kemudian berjoget di depan Ka'bah. Padahal sekarang ini Anda sedang melaporkan saya yang membakar kaos, di mana tak ada juga larangan membakar kaos. Emang ada larangan membakar kaos? Mana larangannya bakar kaos, baju kaos? Ada larangannya? Tak ada larangan. Dan saya lakukan itu secara spontan karena ulah misionaris. Dia datang kemudian mengajarkan sesuatu yang menyalahi perundang-undangan. Di SK 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu ada Undang-Undang nomor 1 di tahun 1979 pasal 4. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama dengan cara memberikan pamflet, brosur, atau apapun yang semacamnya dengan tujuan untuk mengajak kepada agama tersebut. Dan ini sudah dilanggar. Kalau tadi si Dosma mengatakan ternyata tidak ada larangan, tapi ada larangan kemudian membagi-bagikan atribut Kristen kepada umat Islam yang sudah punya agama Islam. Apatah lagi, saya juga tidak menemukan larangan membakar baju kaos. Tapi ente melaporkan saya karena pembakaran baju kaos, padahal tidak ada larangan itu. Nah sekarang Anda berjoget, kita dengarkan lagi. ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang. Oke, teman-teman, Anda mendengarkan sendiri pengakuannya kan? Dia masuk satu di rumah penganut agama Islam. Jadi itu bukan tempat umum. Yang punya rumah ini adalah umat Islam. Dan dia sadar, wow, begitu besar, begitu indahnya, kata dia. Berarti dia sadar. Kalau saya nggak sadar akan didatangi misionaris. Dia sadar, coy. Dia sengaja berarti. Nah nanti kita lihat, dia katakan saya memang berencana mencari lagu rohani. Ampos. Dia rencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Di awal dia masuk ke rumah orang Islam, meskipun itu bosnya, tapi dia jelas umat Islam. Kemudian dia tahu itu adalah gambar Ka'bah, tempat yang disucikan oleh umat Islam. Tapi satu hal, kalau dikatakan bahwa
Tidak ada pelanggaran, tidak ada larangan berjoget di depan gambar Ka'bah. Tapi ingat, saudara Dosma joget dengan lagu rohani Kristen, dengan musik Kristen, sementara sekarang ini Anda sedang dalam track record melaporkan orang Islam dengan dugaan penistaan. Sekarang pada saat itu dan saat hari ini Anda sedang dalam keadaan melaporkan saya, umat Islam, ketua pembina pembela Islam, apologet Islam. Anda laporkan saya sebagai penista agama. Pada saat track record itu Anda tuai sendiri, Anda kemudian melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Itu justru kemudian memperlihatkan kalau saudara itu memang sengaja. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Anda melakukan lagu Yesus di depan Ka'bah, di rumah orang Islam. Dan Anda akui juga bahwa di situ sedang atau telah terjadi pengajian. Menurut pengakuannya, kita dengarkan sebentar teman-teman. Dia katakan di situ di rumah itu sedang ada pengajian katanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saya katakan bahwasanya ketika adanya tuduhan saya sebagai penista, lantas kemudian yang melaporkan adalah Anda, lalu Anda berjoget di depan gambar Ka'bah. Jogetnya adalah joget lagu rohani Kristen. Itu sudah menumpuk sekali. Pertama, meskipun Anda berjoget tanpa lagu rohani Kristen, itu Anda sudah menghinakan umat Islam. Karena track recordnya adalah Anda sedang melaporkan dugaan penistaan agama Kristen. Tapi Anda sebagai pelapor berjoget di depan Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang disucikan oleh yang Anda laporkan. Sama seperti Ratu Entok. Apakah ada larangan menunjuk gambar seperti itu? Ada larangan tidak di dalam Bible menunjuk kemudian orang yang gondrong dan memerintahkan untuk bercukur? Ada larangan? Tak ada larangan. Sama halnya tak ada larangan Anda berjoget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Tak ada larangan. Sama juga halnya saya, tak ada larangan membakar baju kaos. Yang dilarang itu adalah membagikan baju kaos yang nuansanya Kristen kepada umat Islam. Itu ada larangannya. Undang-undangnya ada, jelas. Ya, SKB 2 Menteri itu jelas dilanggar oleh yang akan menjadi saksi. Nah, kita lanjutkan lagi, lihat teman-teman ya. Jadi memang dia rencanakan memutar lagu rohani Kristen, dan memang dia sadar bahwa yang di belakangnya ini adalah gambar Ka'bah. Dia sadar itu rumah pimpinannya adalah agama Islam. Dia sadar bahwa di belakang itu adalah gambar Ka'bah. Dia berencana memutar lagu-lagu Kristen. Kita lanjutkan. Ka'bah, aku bingung ya. Apakah memang ada hal
atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ. Mereka coba lihat, dia ngaku kan pengajian, di situ lagi ada pengajian, di situ lagi ada pengajian, lalu dia joget-joget lagu rohani Kristen pada saat ibu-ibu lagi pengajian. Kata siapa? Kata manusia ini barusan. Begitu dia masuk, dia katakan, wow, bagus gambarnya. Dia sadar itu gambar Ka'bah. Dia sadar di situ ada pengajian. Dia sadar bahwa dia lagi berjoget. Dia sadar bahwa dia memutar lagu-lagu Kristen di tengah-tengah rumah orang Islam yang mengadakan pengajian. Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah itu bukan penistaan? Penistaan yang berencana. Dia lagi senang, dia lagi happy, sementara dia sedang melaporkan saya sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kita dengarkan lagi. Buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila, saya keren, suka banget. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibinggai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita. Kita lihat ya teman-teman, apakah dia berbohong atau tidak. Kita lihat, dia katakan itu adalah tembok. Coba, apakah betul itu adalah tembok saja teman-teman? Enggak. Ini adalah lukisan yang ditempel, bukan tembok ini. Maksudnya ini adalah lukisan yang ditempel di tembok. Dia sudah berbohong dengan mengatakan itu adalah tembok. Enggak, ini adalah lukisan. Tuh, lukisan tuh, lukisan yang ditempel. Jadi berbohong kan? Berbohong. Memang pembohong ini, pembohong. Dan kita lihat nanti bohong-bohongnya yang mana lagi. Halo, selamat siang kajian atau warga di situ, kalau PRS Jawa Timur. Dan karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ, karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan. Mirip Luga Tambunan ya, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-tawa dan juga memfoto, dan juga katanya mau ngajak tiktokan. Nah, tuh rencana tiktokan memang. Lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang Anda dengar? Dia men-searching, dia mencari apa? Memang saya sedang mencari lagu rohani. Ingat, dia datang di rumah orang Islam. Kedua, dia tahu itu gambar yang disucikan oleh umat Islam. Ketiga, dia tahu di situ ada pengajian. Dan yang paling terpenting,
dia sedang melaporkan saya dengan dugaan penistaan agama. Tetapi kenapa justru melakukan sesuatu yang sifatnya merendahkan umat Islam? Seakan-akan dia sudah menyatakan, memberikan pesan, dia menang, Bang Suma salah, Bang Suma kalah. Kita lanjutkan. Ingat, dia memang berencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Ini adalah satu tindak kejahatan. Yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini gak apa-apa ya. Ingat, sahabat-sahabat, dia katakan bahwa yang memvideokan itu beneran Ustadz. Saya curiga, jangan-jangan yang dikatakan Ustadz ini yang sama seperti yang melaporkan saya ngaku-ngaku Ustadz. Dia mengatakan semua agama sama. Kita sudah tahu siapa orang itu, dan dia bukan Ustadz. Dia bukan Ustadz. Jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani rencana dan memang yang bahasa Jawa. Dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya kan, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka, nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat, karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu. Kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya digini-giniin, kan di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, aku pikir gitu kan. Nah, terus sudah lihat teman-teman, nanti kalau ada apa-apa kamu tidak usah hadir. Mau lari kemana? Kamu yang terlapor, kamu yang akan terlapor. Tapi kenapa kamu yang tidak mau hadir? Ini apa namanya, teman-teman? Ada yang dilapor, tapi katanya kamu nggak usah hadir. Lalu kemudian ketika dia melakukan tindakan itu, katanya dia pakar hukum, masih nanya kepada pengacara yang lain. Masih nanya, katanya dia pakar, dia hebat, masih nanya ke pengacara yang lain. Kalau Anda merasa itu tidak bersalah, ya tenang aja toh, tenang aja, gak usah nanya-nanya kemana-mana. Itu kan ahlinya, Anda kan ahlinya. Kemana-mana kantor polisi joget, ya, seakan-akan memberikan pesan Anda lagi sedang di atas. Tapi sekarang kok kayak gitu gayanya, klarifikasinya kok jadi kayak gitu. Hai, kok jadi klarifikasinya kayak gitu? Hah? Dan saya kok melihat ada rada aura-aura pucat. Hah? Bohongnya, dibilangnya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini kebohongan, fitnah. Ini masuk dalam delik, karena dia publish bahwasanya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini fitnah, masuk delik. Kemudian dia mengatakan saya ganti-ganti nomor.
Betul-betul, ini apa anak ini? Aduh, kalau saya lihat sih mirip-mirip Luga Tambunan sih mukanya. Ya, mirip-mirip Luga Tambunan sih. Tapi ya namanya juga saudara sesama anak Teos ya. Mirip. Curhat dia, curhat. Saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor, ya, kenapa saya harus melapor. Dia klarifikasi. Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kenapa kamu harus jelaskan di sini? Kenapa kamu harus publish? Apa yang ada dalam tekanan jiwamu sekarang ini? Kok jiwamu begitu tertekan? Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kirain berani, kirain cowok ini cowok tangguh, sampai-sampai curhat. Kenapa sih saya harus melapor? Apapun alasanmu, dalam ilmu jiwa itu kau sudah ketakutan. Dalam ilmu psikologi, mentalmu sudah kena. Siapa suruh joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, lagu Yesus? Siapa suruh? Kau termakan doa-doa malamnya umat Islam. Kalian yang menzalimi kami, kalian yang menistakan agama kami, kalian yang melaporkan. Sekarang latar belakangnya saya kemudian melaporkan. Gak peduli. Harusnya Anda jangan melakukan itu. Malu. Malu kalau ada seorang kuasa hukum belum apa-apa itu namanya sudah mewek duluan. Belum ketemu dengan Bang Suma langsung dah mewek duluan. Adapun latar belakangnya, dan itu nanti teman-teman, latar belakang yang diceritakan itu semuanya bohong, semuanya dusta. Nanti ku terangkan sama kalian. Semua apa yang diuraikan orang ini si Dosma, semuanya dusta. Gak ada yang benar. Nanti kita dengarkan. Si penista agama ini nanti kita dengarkan. Saya katakan dia penista agama. Kenapa saya katakan dia penista agama? Karena dia berjoget dengan rencana, musiknya direncanakan, kemudian dia tahu itu adalah Ka'bah, simbol yang disakralkan umat Islam, di rumah umat Islam lagi, di tengah-tengah orang yang lagi pengajian, menurut pengakuan dia. Kalau dia jilat lidahnya sendiri, nanti kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Zumba dan kawan-kawan ya, kalau tersinggung sebut Zumba bodo amat karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan guru. Nah, coba kebohongan. Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Nanti kita minta siapa guru saya di Jawa Timur. Sahabat dengar, ada mantan guru saya di Jawa Timur. Teleponan dengan dia. Nanti kita minta klarifikasinya. Benar gak? Buktikan kalau saya punya guru di Jawa Timur. Mampus. Mampus. Mampus lu, mampus. Ya, mantan gurumu dan namamu saya tahu siapa. Bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan. Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini. Sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui, karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan. Oh, seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya. Makanya kalian searching, saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang benar ya, yang benar. Oke, pada saat waktu saya dengarkan teman-teman, dia mau market kalian. Wow. Wow. Kalau
saya sih jangan market saya dong. Anda kan sudah presiden hebat kali, udah hebat gak pokoknya hebat. Jualkan perumahan saya aja dong. Ya kan ya? Saya punya perumahan. Anda jual dong, ada 77 unit. Anda jualkan saya tuh kalau Anda hebat. Dalam 1 bulan kasih laku 77 unit, saya kasih kemudian bonus ratusan juta aku kasih. Kalau kamu sampai bisa membuat rumah saya laku sebesar 77 unit dalam 1 bulan, berarti kamu bisa sombong. Bisa sombong kalau kamu bisa jual dalam 1 bulan 77 unit. Saya kasih kamu minimal 100 juta. Ya, ternyata kamu marketing. Bagus, pekerjaan yang bagus itu. Penting marketingnya yang jujur. Ya, kita lanjutkan. Rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, sebelum dia ditahan kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya, tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu. Dan saya lebih ke kasihan sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi. Bukan Entok yang mencari, saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat apa kalian bantu, kalian biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Kok Sahabat-sahabat dengarkan. Katanya dia kasihan sama Ratu Entok. Jujur ya, ketika dia menyebut nama api itu saya kaget. Katanya gara-gara api. Katanya gara-gara api. Coba lihat kebohongannya. Gara-gara api katanya. Saya nih tidak pernah kenal yang namanya Ratu Entok. Tidak pernah komunikasi yang namanya Ratu Entok. Teman-teman tahu kan? Memang saya pernah komunikasi dengan Ratu Entok langsung. Mungkin pernah 1-2 kali atau 1 kali atau 2 kali ya naik di komal saya. Bukan kita yang naik ke komal dia. Kalau pernah sih, pernah ya teman-teman saya diskusi. Pernah. Perasaan saya tidak pernah diskusi dengan Ratu Entok. Dan saya tidak kenal Ratu Entok ini siapa. Tidak pernah. Saya tidak kenal siapa dia, apa latar belakangnya dia dan seterusnya. Cuman dulu dia pernah menyebut-nyebut nama saya. Dia pernah menyebut nama saya. Akhirnya mereka kelihatannya memang ada dendam antar, mungkin persaingan bisnis ya, kita tidak tahu. Persaingan bisnis. Lalu kemudian mungkin karena Ratu Entok sedikit membahas tentang perbandingan agama, sampai kita tidak tahu kok tiba-tiba Ratu Entok ada video beredar membawa foto-foto itu. Kita nggak tahu, dia nggak masuk dalam apologet, kita nggak ngerti. Saya sampai hari ini nomor HP-nya tidak tahu. Ratu Entok nomor HP-nya yang mana kita nggak tahu. Nah, kenapa kemudian saya naik di komal waktu itu? Setelah dia merasa terzolimi. Didatangin pengacara di rumahnya bersama dengan siapa, si Magdalena namanya. Sorenya dibangun dan bla 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 dan seterusnya. Jadi saya sebagai muslim menguatkan beliau, jangan takut. Jangan takut, karena itu bukan fotonya Yesus. Jangan takut. Jadi tidak ada orang api yang kemudian mengajak Ratu Entok untuk melakukan perlawanan. Tidak ada. Tidak ada itu. Buktikan chatnya yang mana yang kupitnakan tadi. Saya baca chat. Tidak. Setelah Ratu Entok sudah di dalam penjara, barulah kemudian kita ada komunikasi dengan orang yang kalau nggak salah namanya R, ya, yang ditunjuk oleh siapa? Yang ditunjuk oleh Ratu Entok untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu teman-teman menawarkan ke R, si kuasa hukum, kalau memang membutuhkan kuasa hukum dari api, kami bersedia untuk membantu.
Tapi ternyata Ratu Ento mungkin dalam tekanan tidak mau melibatkan kuasa hukum yang kita siapkan untuk dia dari API. Jadi tak ada itu fitnah yang disebutkan tadi saudara siapa nih namanya Dosma yang mirip Luga Tambunan ini, itu tidak ada. Kita mau manas-manasi si Ratu Ento untuk melakukan penghujatan, penistaan atau apapun itu. Tidak ada itu. Tidak disifati oleh apologet Islam Indonesia. Ratu Ento tidak ada hubungannya dengan API. Ratu Ento tidak masuk ke dalam lingkaran API, bukan circle kita. Kita tiba-tiba saja heran kok ada orang ini tiba-tiba muncul membahas tentang agama juga. Nggak ada itu yang tahu. Tiba-tiba mengheboh, datang, saya sudah menghubungi MUI, saya sudah menghubungi ini, saya sudah menghubungi ini. Pasti dong, karena saya terancam, maka saya minta perlindungan kepada ormas-ormas Islam termasuk API. Ya, kami sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk angkat bicara. Kalau ada apa-apa dengan kamu, misalnya dia niaya atau dizalimi, umat Islam harus membantu saudaranya, terlepas dia seperti apa, terlepas latar belakangnya kayak mana, terlepas pekerjaannya seperti apa. Wajib umat Islam saling melindungi satu sama yang lain. Itu hal biasa, iya kan? Saya katakan pada waktu itu, kalau sampai ada terjadi dengan Ratu Ento, tidak usah khawatir, saya yang di depan. Kalau ada yang menzalimi, kan begitu pernyataan saya. Dan saya tidak akan pernah lari dari pernyataan saya. Saya live kok, saya katakan benar kok. Ngapain kok Ratu Ento yang kau laporkan? Saya yang kau laporkan. Kan saya ngomong kayak begitu di depan publik waktu itu. Ingat kan? Ratu Ento masih ada. Jadi cerita bohong itu, cerita bohong. Ada WA-WA-an, ada di grup, tidak ada. Saya hanya menerima laporan bahwasanya kuasa hukum bernama R, inisial R, tidak mau menerima, bukan tidak mau, tapi minta dipercayakan saja kepada kuasa hukum Ratu Ento, tidak usah kuasa hukum dari API. Dah selesai perkara. Apa alasannya tadi? Kalian yang membuat saya, apa hubungannya dengan kami? Kalian dipantau oleh ini dan itu. Apa hubungannya itu semua? Apa hubungannya itu semua coba? Hah? Dan mulutmu sendiri mengatakan bahwa mana API sekarang? Kenapa tidak ada API sekarang? Artinya memang kami tidak terlibat dalam hal itu. Paham? Apa yang kau muntahkan dari mulutmu dengan mengatakan, coba mana API sekarang? Mana buktinya? Itulah bukti bahwa kami komitmen. Paham? Paham ya? Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya? Nah kita lanjut kebohonganmu. Bisa dihubungi, ya. Saya bilang, Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama API? Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya antara Pradi ya, DPC Pradi dan juga API kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Oikumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh Bang, asosiasi ini aduh, gitu kan. Kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji Bang, saya nggak akan pakai jasa mereka. Ya, saya nggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang Abang adalah orang yang sangat. Ini yang dicerita ini, saudara-saudara. Ini setelah Ratu Ento ditangkap. Ini sudah ditangkap ini. Ratu Ento ini sudah diambil. Yang dicerita ini. Sementara tadi di awal dia panas melaporkan Ratu Ento karena ada API. Sementara benar yang saya sampaikan, setelah ditangkap Ratu Ento, kita tawarkan kuasa hukum dari API, tapi ditolak. Biarkan aja kuasa hukumnya Ratu Ento yang menyelesaikan dan bla 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 dan seterusnya. Kita lepas tangan. Jadi kalau Anda mengatakan mana API sekarang, karena kita tidak diterima oleh Ratu Ento. Paham? Paham Dosma? Gimana sekolahnya ini? Paham dan sangat bijak untuk itu. Paham, tapi katanya. tolong cabut perkara itu kan, begitu kan? Ya, namanya untuk cabut kan butuh waktu ya. Karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian. Nah, makanya coba. entok dita. Coba. Kata dia,
setelah Ratu Ento itu ditahan, kita semakin menggila katanya. Kebohongan demi kebohongan yang kamu lakukan, Dosma. Dosma, Dosma. Dosma, Dosma. Katanya setelah penangkapan semakin menggila. Padahal setelah penangkapan kita hanya mengutus orang yang ada di api sumut untuk berbicara secara hukum kepada orang yang dipercayakan. Sekarang malah dibolak-balik. Wah, wah, wah. Jadi maksudnya Ratu Ento sudah kalian tangkap nih. Semakin marah, semakin kalian terpancing. Lalu apa yang kalian lakukan setelah itu? Nggak ada kan? Sudah ada di dalam kok Ratu Ento. Banyak cerita orang ini. Ya, saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan. Ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat berkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan karena apa? Silakan. Kamu pikir bisa membodohi semua rakyat Indonesia? Tidak ada yang heboh, tidak ada masalah. Justru kalian yang membuat warga setempat mengheboh di seputar lingkungan Ratu Entok. Tidak ada apa-apa, sampai videonya orang teriak-teriak, kami bukan teroris, kami bukan ini. Kenapa kalian datang ke... Kalian yang punya ulah menghebohkan warga setempat, videonya ada. Jangan kau cari dalil. Cara bahasamu juga bukan kayak orang yang mengerti hukum kali. Tidak ada. Kamu yang bikin heboh, kamu yang datang ke rumahnya Ratu Entok bersama dengan siapa itu yang saudara Magdalena. Kamu datang ke sana, kamu bawa orang-orangmu ke sana, dan itu videonya ada loh. Ibu-ibu di depan rumahnya Ratu Entok teriak-teriak, bapak-bapak di situ, kami bukan teroris. Kenapa kami ditangkap gini, bla 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 dan seterusnya. Kamu mau mutarbalikkan fakta? Gak bisa, Dosma. Gak bisa. Ya, gak bisa. Yang terpenting adalah kamu sudah melakukan pencemaran dan penistaan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sekarang bertambah lagi urusanmu kan? Belum lagi selesai urusanmu kan? Bertambah lagi urusanmu. Oh, coba-coba mau berurusan dengan saya kan? Udah. Oke, kita mainkan. Ya, Dosma ya, kita mainkan. Tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, teman-teman sekalian, curhatan hati seorang Dosma yang menyebut nama saya Zumba, karena itu bukan nama asli saya. Jadi kalau bukan nama asli bisa dipermainkan. Kalau baju ada gambar, kemudian gambar burung merpati, tidak boleh dipermainkan. Padahal itu baju adalah baju kaos, bukan Bible, bukan asli. Tertulis di sana juga data bukan data asli. Itu hanya tulisan tinta yang bukan Bible, tapi dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dosma. Thank you atas perbuatanmu. Kamu yang bunyikan musik, kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente yang harus memainkan musiknya dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Sip, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, mungkin di antara rekan yang ada di bawah, sahabat-sahabat, ada Dinda Layubi mau naik, silakan. Saya juga nanti mau naik, karena ini bukan saya, ini adalah sahabat Bang Suma yang dilaporkan. Naik.
Ya, dilaporkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Dek. Saya juga naik ya. Pakai akun Bang Suma ya. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Dek. Siap, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Waalaikumsalam Mama Al-Ayubi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Rahma ini ya. Bunda Rahma di sini Iya, iya. host. Wah, Iya, sinyalku iya, kalau di moderator, rumah iya. ya begini, Bang. Merah, Bang. Memprihatinkan, Bang. Cek. Cek 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 suara kokok. Cek. Iya, iya. Bagus. Di YouTube Lanjut, gimana? Kita nggak monitor, bisa lihat. lanjut. Oke. Saya rasa sudah full Mantap. apa yang saya saya Mantap. uraikan tadi, teman-teman sekalian. Nanti tinggal ditambahkan aja kalau ada yang merasa penting. Saya hanya berharap YouTube sahabat. bagus suaranya. Oke, baik. Sahabat-sahabat yang ada di TikTok, tolong bagian-bagian utama tadi itu dibuatkan PT, di-share sebanyak mungkin. Ya, diperbanyak supaya si dos sampai kepada Dosma. Nanti Dosma bilang lagi, si Zumba pindah-pindah tempat, ganti-ganti nomor HP. Oke, kamera ini kita tutup. Si Zumba katanya, ganti-ganti nomor HP. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ini Al-Ayubi kenapa ininya? Keremannya jaringannya. Nyalakan AC-nya, Dek. Bunyi enggak? Kalau Enggak, AC. enggak ada. Bersih. Oh iya. Bersih, Gurunda. Mana nih, teman-teman? Ada Dosma nggak? Suruh naik ke sini, Dosma. Supaya dia bisa belajar menghargai agama orang lain dan atribut agama orang lain itu harus dihargai, jangan dinisnahkan. Saya di rumah, Bang. Nasib saya kalau di rumah, sinyal saya Gitu. memang seperti ini. Ini ya, apa tuh aku bilang? Mereka seolah-olah mengajak ini. Seolah mengajak ribut. Iya, betul. Bukan ngajak ribut. Ini sudah ada model-model pengecutnya, lapor sana, lapor sini. Lapor ke senior, apakah ini, masuk no? Malak mah kau. Ih, Kau tahu barakallah. Mungkin dia lihat itu waktu ini semua netizen bersatu. Deng, Gurunda waktu ini kita live kan Oh, malam-malam. Mereka ini kalau saya kan nyimak di komal-komal Kalau mereka bahasa tuh, dia Maduranya bilang itu Bang gini, Bang. Alhamdulillah teman-teman ya. Masya Allah. Ya, di bawah ada Uniripa ya. bentar. Banyak kali permintaan ya Allah. Bang Handi. Alhamdulillah, sinyalku sudah baik. Kak, kalau Kemana? istilah Maduranya tuh begini, Bang. Gimana? Remer ya kana.
Nggak remar ya kana. Mak sajan tak bereta kana. Itu bahasa Maduranya bang. Gitu. Teman-teman, saya izin sejenak. Ada telepon dari keluarga Habib Lutfi. Mohon izin sebentar ya. Masya Allah. Iya deh, iya. Siap. Lanjut. Bunda Rahma kok iya itu apa artinya? Iya gitu ya. Itu penghargaan ya, sama kita di sini pakai iye. Kalau pakai iyo nggak boleh, atau iya nggak boleh. Iye penghargaan kepada saudara kita. Jadi kalau kita bilang iya itu nggak sopan. Siapa pula bilang saya keren? Sampai saja lah saudaraku. Iya. Tapi kalau Bang Alayubi nggak mungkin saya bilang iya kan? Kalau Alayubi nggak. Aduh, kenapa naikin Rasmi ini? Siapa naikin ini? Tapi nggak apa-apa. Semoga dia sudah mulai tersadarkan ya. Thank you saudaraku yang beri ini ya. Barakallah. Alhamdulillah udah ada Kang Santang. Ki Kocer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ada codot sawah naik ini? Nah, jangan begitulah. Oh, Rasmi. Bu Rasmi. Barakallah ya Rasmi saudaraku open cam yang dong. sudah berbagi ya, yang sudah mendukung dengan gift-giftnya. Thank you, barakallah. Rasmi, kamu aslinya tuh palsu nih? Ya. Oh, asli. Silakan Bun, apa yang ingin kamu sampaikan? Ini malam minggu ya, kayaknya aku nggak ada deh. Aku kayaknya malam ini libur. Aku cuman mau lihat bodinya Bang Juma. Cukup untuk cuci mata di malam minggu. Si Rasmi lagi birahi. Mata Rasmi. Coba ternyata. coba kau siapa tuh? Tatap fotonya Gurunda. Kau telan liurmu. Dasar. Tenoten. Tak pikir mau menyampaikan sesuatu gitu, ternyata pengen lihat Penggemar Bang Zuma. ini Gurunda ya. Aduh ya Itu Allah. si Rasmi lagi birahi itu, Bang Alayubi. Tapi namanya perempuan kan wajar lah kalau ada dia tertarik kepada seseorang yang memang menjadi Iya idola setuju, kita Bunda bersama. setuju. Iya setuju, wajar, tapi ya boyang Iya. aja gitu kan. Kalau punya cermin di rumah ya Iya, bercermin dulu. kan nggak ada kacanya di rumahnya, nggak ada cerminnya tuh, gimana dong? Nggak ada cerminnya. Itu Dia kebayang itu, aduh ya ampun, kebayang itu si Rasmi itu meledak gitu. biarin lah, Akang, biarin, biar dia bahagia dalam angan-angannya. Bentar, siapa nih? Bunda Arjalu. Yang ini yang dilaporin 3 ya, Bang Santang ya. Iya 3. Salah satunya itu si Cebol menginjak Bibel. Bukan, dari pihak Muslim. Ada Kak Oh, iya. Nora, Aritonang, Uniripa terus sama ada Bang Berunda. Zuma. Iya yang 3 ya. Hmm. Terus yang kemarin yang dilaporin itu ada yang pemilik akun Facebook, pemilik akun Instagram, dan termasuk si ini ya, si Logika juga dilaporin kan? Iya, si Logika dilaporin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Ayubi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, sehat selalu. Nggak bakal nyenyak itu dia tidurnya. Kemarin kan memfitnah terus Gurunda sampai dia bikin tema bubarkan api. Loh, emang dia siapa mau bubarin api?
Siapa dia? Emang bisa ngebubarin API? API itu yayasan yang berdasar udah dilandasi dengan hukum loh. Dia ini siapa sih? Sok-sokan mau bubarin API. Enggak bang, Akang, udah banyak yang ini masuk ke rekeningnya, udah banyak. Malam itu dia bilang apa ya? Ada ratusan katanya masuk. Banyak yang mensupport dia. Ya, tahu Iya, kan? betul, setuju. Gak apa-apa, support aja terus. Itu si penginjak kitab kalian, support sama kalian tuh, ya. Biar dia menikmatinya di dalam kerangkeng, di dalam jeruji besi, ya. Aneh, orang yang nginjak Bible-nya sendiri, kitabnya sendiri sama mereka malah disupport, malah dikasih donasi. Aduh, dia ini katanya dia mau bersaksi bahwa Gurunda yang menyuruh dia menginjak. Kan kopla otaknya. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan itu tidak terbukti, itu bisa delik hukum juga itu. Pencemaran nama baik dan apa? Moderatornya yang komen-komen spam di bawah dibisukan aja lah. Gak enak liatnya itu di bawah itu. Jadi Biarin. juga Biarin bang, biarin. Biarin bang. Itulah kita lihat kan Jadi biar rame ya, kekerdilan Bun. otak mereka ya. Bang Kian Santang, ini Oh, kan, 200 yang, juta ya, yang oh. dilaporin itu kan ada 2, terus ada 3 termasuk si Logika kan. Nah, kira-kira hari Senin siapa lagi ya? Hari Selasa siapa lagi ya? Hari Rabu siapa lagi? Hari Senin kita udah masuk itu di daerah Jawa Barat. Ya dikira-kira Ada. saja, nggak usah sebut nama. Pakai kira-kira saja. Jangan di ini di publik. Pakai kira-kira saja. Sahabat-sahabat sekalian, kalau di bawah ada api Sulsel, salah satu personilnya mohon diangkat ke atas, karena malam ini sejatinya saya seharusnya ada di tengah-tengah mereka, tapi karena ada kegiatan tadi pukul 4 sampai pukul 6 sampai saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Teman-teman aliansi yang ada di Makassar sedang merapatkan barisan untuk membicarakan gerakan ke depan terkait dengan penista agama. Tolong dinaikkan Iya. teman-teman kita yang ada di bawah. Gurunda Silakan. izin misalnya ada. minta moderator dong, Gurunda. Izin Bentar ya, bentar. biar bisa mantau. Silakan saudaraku, sekampungku, ayo ajukan permintaan yuk. Naik. Api Sulsel ya, api Sulawesi Iya. Selatan. Mana kung Bang Zoom? Api Ayo, Madura ada juga kan? adakah? Bentuklah Bang. itu ada api Sumsel itu di bawah. Jawa Timur ada. Bukan Sumsel, tapi Sulsel. Sulsel. Oh, Sumsel. Iya, Sulsel, iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ibu kotanya Balikpapan. Jadi- Tidak salah. Apa Ji? Makassar. Oh iya, Makassar. Jadi kami juga sampaikan rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian bahwa kelihatannya DPC pertama yang akan dibentuk itu Kabupaten Bone, ya. Wih, mantap. Jadi Alhamdulillah. Kabupaten Bone sudah mengajukan kemudian pembentukan DPC API. Jadi Dewan Pengurus Cabang. Nanti kecamatan-kecamatan yang ada di bawah Kabupaten Bone itu desa juga bisa bergabung di DPC Bone, API DPC Bone. Jadi teman-teman yang ada di Bone silakan bergabung, nanti dipelopori oleh Bang Dalbo ya, untuk kemudian menyuarakan anti pemurtadan, anti kristenisasi di wilayah Kabupaten Bone dan sekitarnya. Kita berharap kabupaten-kabupaten yang ada untuk kemudian membentuk DPC untuk pengurus Apologet Islam Indonesia. Ya, kita bersatu di dalam nuansa keislaman kita, karena itu dilindungi oleh negara untuk bersatu, berkumpul, menyuarakan kebenaran. Ingat,
api didirikan bukan untuk membuat kisruh atau membuat perpecahan. Api adalah wadah untuk mempersatukan umat Islam di Nusantara ini, bahkan di luar negeri, demi untuk menghindarkan umat Islam dari serangan-serangan kristenisasi atau pemurtadan, di antaranya rencana hamilisasi, kegiatan hamilisasi atau tindakan hamilisasi atau indomisasi atau apapun itu yang mendangkalkan akidah. Karena umat Islam tidak pernah memiliki gerakan-gerakan untuk mendangkalkan pemahaman agama orang secara terstruktur dan sengaja, selain karena mereka yang memulai, sehingga kita harus tampil di sosmed untuk membentengi umat Islam ini dari tontongan gerakan pemurtadan. Jadi tidak ada upaya-upaya, bisa diperiksa ya, anggaran rumah tangga Apologet Islam Indonesia, organisasi resmi negara, ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kita semua yang ada di dalamnya juga adalah orang yang tidak pernah terindikasi jaringan-jaringan terlarang. Alhamdulillah, kita semua adalah orang-orang yang cinta NKRI. Api Apologet Islam Indonesia dibentuk latar belakangnya karena munculnya banyak gerakan-gerakan para murtadin yang menggunakan atribut-atribut Islam, istilah Islam, dan juga itu dilakukan secara sengaja, sadar, sengaja, terencana, dan terstruktur. Bahkan kitab mereka secara lembaga sengaja melakukan hal di antaranya menggunakan kata Alkitab dan Allah dan seterusnya, itu karena bagian daripada tujuan amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukum, betul. Nah, itu dia. Jadi kita tidak ingin anak keturunan kita kelak murtad. Maka karena itulah kemudian negara menjamin kepada kita semua untuk berkumpul, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyantuni, menyayangi, bukan hanya menyayangi umat Islam, tapi menyayangi juga di luar Islam, selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pendangkalan akidah. Maka umat di luar umat Islam harus disayangi, dinaungi oleh Apologet Islam Indonesia. Seperti itu ya, sekilas tentang anggaran rumah tangga Apologet Islam Indonesia. Ini si Dosma, dia tertangkap basah meneriakkan provokator dengan menulis di Komal, mengetik bubarkan api. Bubarkan api katanya, bubarkan api, sayang Islam. Si Dosma mengetik tulisan itu adalah satu tindakan ya provokator, karena api tidak terbukti dan belum terbukti ya sebagai organisasi terlarang, tetapi dia sebagai pengacara telah mengajak orang banyak untuk membubarkan api. Itu buktinya ada, kita simpan. Jadi memang si Dosma ini sudah tidak murni lagi sebagai penegak, tetapi dia sudah lari kepada sara. Dia sudah memancing adanya tindakan-tindakan yang bersentuhan dengan sara. Padahal debat atau dialog yang terjadi di sosmed ini itu dilakukan oleh umat Kristen dengan sadar dan dilakukan juga oleh umat Islam dengan sadar. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi, kecuali kami Apologet Islam Indonesia merasa terpanggil untuk menghadapi para penghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini juga penghujat Allah, Tuhannya umat Islam. Jadi debat terjadi di sosmed, bukan kami Apologet Islam yang memulai, tetapi dikarenakan adanya oknum-oknum dari Kristen seperti
YouTube Tanpa Ragi, kemudian Paul Zong, kemudian link, coba Anda lihat, periksa linknya, Isa dan Islam. Itu semua salah satu dari dari sekian banyak bagian yang menyebabkan kami merasa terpanggil sehingga membentuk diri dalam satu lembaga yang kami sebut Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk melawan gerakan penistaan dan penghujatan, penghinaan kepada Allah, kepada Nabi. Bunda Rahma noise sangat mengganggu, Bunda Rahma, konsentrasi saya buyar. Dan ya, terima kasih. Dan penistaan terhadap agama Islam secara menyeluruh. Anda kalau punya ilmu, silakan Anda selidiki siapa yang memulai dari segi blog, link, YouTube, akun TikTok yang memulai penghinaan, penistaan kepada umat Islam. Kami merasa terpanggil untuk menjawab itu dan mengkanter itu. Jadi kalau Anda mengatakan kami penista, justru Anda yang kemudian terbukti penista. Saya belum pernah berjoget di depan gereja. Saya, Bang Suma, tidak pernah kemudian berjoget di depan gambar gereja lalu menyanyikan lagu-lagu rohis Islam. Kenapa? Karena pada sejatinya saya memiliki adik angkat yang Kristen dan saya memiliki kakak angkat Kristen. Saya dengan sangat terpaksa aja masuk di dunia apologet ini. Kenapa? Karena gerakan-gerakan pemurtadan sungguh sudah tidak bisa dianggap remeh. Ya, makanya saya terjun. Tapi kalau hari ini kemudian saya dianggap penista, saya dilaporkan kemudian dianggap sebagai orang yang mengacau, silakan. Anda pernah mendengarkan saya mengacau di mana? Anda pernah melihat saya kemudian bikin kerusuhan di mana? Di mana itu pernah terjadi? Tak pernah akan Anda temukan itu. Yang kemarin, baju kaos, Anda pasti sudah tahu. Anda penegak hukum. Apa yang dilanggar oleh Lina Wijaya Anda pasti sudah tahu. Undang-undangnya ada. Ya, kita semua bukan buta undang-undang. Ingat, semua warga negara Republik Indonesia bisa mengakses kemudian buku-buku undang-undang KUHP, karena sejatinya undang-undang yang tertulis di dalamnya itu mirip dengan buku kitab yang dijadikan sebagai kitab suci umat beragama di Indonesia. Kenapa? Di situ tertulis bab, di situ tertulis pasal, di situ tertulis ayat, di situ tertulis butir. Jadi tentang apapun, siapapun, selama dia bisa membaca, dia pasti bisa baca undang-undang dan peraturan yang tertulis di dalamnya. Jadi jangan bangga dengan titel Anda, karena kami pun yang tidak bertitelkan sarjana hukum bisa membaca undang-undang, bisa membaca pasal-pasal, bisa membaca ayat-ayat. Bukan cuma Anda. Pahami itu. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, tetap semangat, satukan barisan, rapatkan barisan. Benar tetaplah benar, salah tetaplah salah. Meskipun dia joget sampai lututnya keropos, ya, pantatnya jatuh dari tempatnya, tidak akan pernah menjatuhkan kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Begitu sebaliknya, kau mau mengaku sebagai anak gorila, anak setan, anak dewa, anak malaikat, atau apapun itu, kalau tetap salah, tetaplah salah. Paham itu. Silakan diambil alih sementara teman-teman sekalian. Kalau sudah ada teman-teman api Sulsel, silakan dinaikkan. Saya ingin memohon maaf langsung karena saya tidak bisa hadir di rapat mereka. Mereka sudah ramai di gunung ini. Maafkan saya teman-teman yang ada di api Sulawesi Selatan, ya. Saya tidak bisa hadir. Minimal hasil keputusan rapat bisa Anda sampaikan ke divisi umum
karena Divisi Umum Apologet Islam Indonesia hadir bersama dengan teman-teman yang ada di API Sulsel. Beliau sebagai perpanjangan tangan API Pusat untuk mendengarkan hasil pembicaraan teman-teman pada malam ini. Nah, silakan pada Divisi Umum, mohon layani teman-teman kita, berikan apa yang mereka ingin nikmati, sajikan apa yang mereka inginkan, beri minuman yang memuaskan. Di situ banyak kemudian pohon nau di sana, ya, pohon tua banyak, ada yang belum bercampur dengan ragi, silakan dikasih itu. Kemudian kalau mereka ingin nginap di gunung, silakan fasilitasi mereka kamar. Ya, malam ini jamu mereka dengan baik. Teman-teman Apologet Islam Indonesia mohon Divisi Umum Pusat untuk menjamu teman-teman kita dengan baik. Saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain, silakan dinaikkan kalau misalnya ada dari API Sulsel. Terima kasih. Iya, belum ada Assalamualaikum kuliah. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nazma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan dikit Bunda semuanya. Tadi siang saya dan Bang Hafiz Maulana difitnah oleh seseorang yang bernama Tristan. Ya, kemudian yang mengatakan bahwa kami mengata-ngatai Bang Zuma. Ini ada videonya sama saya, Bang Guru Nazma. Sabar Datuk, Masya Allah. Ini saya lagi video call dengan Pendeta Yakub Sulustio. Oke, siap. Nah, ini beliau, Pendeta Yakub Sulustio. Mantap abangku. Gimana kabar Pak Pendeta? Masya Allah. Sehat Bang? Sehat. Iya. Di syukur. loudspeaker Gurunda biar kedengaran. Saya ini masih sedikit agak problemnya ini kan boleh dibilang gereja yang melegakan untuk perbedaan antara Kristen dengan Islam supaya jangan terjadi diskusi seperti yang Bang Zuma sampaikan. Itu kan Jaringannya Bang gereja Handi. tempat saya sama tempat Lukas, Pak. Cuman gereja tempat saya kan harus pindah, Pak Zuma. Oh gitu ya Bang ya? Iya. Pindah tengah proyek. Tapi pada saat mentari itu dari pihak Muslim sudah reject begitu. Yang penting kami ajaran sesat begitu. Karena itu Polri yang punya Bang Zuma di ini. Wah, ini kok noise Bang? saya mencari teman, tapi yang belum sempat kita cari tangan, mereka sudah mengatakan pendeta yang bukan ajarannya aneh, itu tidak boleh di sini. Ada itu termasuk pengembangan Bang Zuma juga katanya. Nanti kami turun ke lapangan Pak, gimana survei kalau ada. Oke, banyak Pak, cukup ya, yang penting boleh tolong ya. Oke. Terima kasih. Baik Bang, baik. Masya Allah. Ini juga nih mantan pendeta nih, gitu. Makasih ya Pak Yohan. Ya udah, oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, saya informasikan bahwa Yang satu di mute Gurunda. sorry. Sorry. Kita informasikan bahwa kita bukan hanya bergerak ya di aliansi Islam saja, kita juga bergerak ke pendeta-pendeta yang boleh dikatakan masih garis lurus. Kenapa dikatakan masih garis lurus? Karena mereka masih memiliki harga diri ya. Mereka masih mau kemudian untuk tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Sehingga teman-teman sekalian, bukti bahwa apa yang kita suarakan ini itu masih ada Kristen yang percaya bahwa nama Tuhan mereka sebenarnya itu bukan Allah, dan gelar Tuhan mereka juga bukan Allah, tapi gelar Tuhan mereka itu adalah Yahweh atau Theos ya.
atau mungkin di antara mereka ada yang mau pakai gelar Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim, silakan aja, atau Yehova, ya, atau Yehova, atau Yahweh, atau Yod-Heh-Vav-He, silakan aja. Paling tidak pergerakan kita bukan hanya sekedar di aliansi Islam saja, tetapi juga kepada pendeta-pendeta yang masih garis lurus, yang tidak suka nyamar-nyamar seperti Islam, ya. Sudah nyata-nyata Kristen tapi kitabnya ke-Islam-Islaman. Nah, Anda lihat sendiri bagaimana tim kita, orang API Pusat, Bang Handi langsung sungkeman ke rumah beliau untuk bertemu dengan teman-teman yang seirama dan sepaham dengan pendeta Yakub Sulistyo. Saya kira begitu sebagai informasi. Silakan. Terima kasih. Mantap abangku. Memang Pak Yakub Sulistyo ini walaupun beliau berbeda iman dengan kita, namun beliau patut diacungi jempol karena beliau dengan lantang mengatakan bahwa umat Nasrani itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Ada Tuhan yang bernama Tuhan. Nama Tuhannya berubah-ubah. Ada Tuhan huruf besar semua. Ada Tuhan T-nya saja yang huruf besar. Ada Allah A-nya saja yang huruf besar. Ada Allah huruf besar semua. Ya memang seperti itu. Kalau umat Kristen mau berkiblat kepada Israel, kepada Yahudi misalnya, menggunakan YHWH atau Elohim, itu nggak ada masalah bagi kita. Atau berkiblat kepada Yunani misalnya, menggunakan Theos, ya, itu nggak ada masalah bagi kita. Dibilang Yesus anak Theos, nggak ada masalah bagi kita. Tapi pada saat Yesus dikatakan anak Allah, ini menyakiti hati umat Islam. Karena sejatinya Allah itu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu saudara-saudaraku yang muslim. Jadi sebelumnya ini masih banyak yang belum tahu Bang hal ini Bang. Tapi setelah kita gaung-gaungkan, alhamdulillah semakin banyak umat Islam yang tahu seputar ini. Bukan cuma umat Islam, bahkan jemaat-jemaat Kristen banyak yang tahu. Ternyata di dalam kitab sucinya umat Kristen, original teksnya yang berbahasa Yunani, tidak ada nama Allah. Terus kemudian yang kedua, awal-awal Kristen masuk ke Indonesia, kitab sucinya itu khususnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu masih bukan Injil saudara-saudaraku. Yang pertama masuk itu adalah namanya adalah Evangelium. Kalau tidak salah 1466 masih Evangelium. Naik tahun 1677 berubah menjadi Evangelio. Naik tahun lagi di zamannya Ledecker 1733 sudah berubah menjadi Keislam-Islaman. Berubah menjadi Injilul Kudus. Naik tahun lagi, disitulah sempurna menggunakan nama Injil. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Karena itu tertulis di Alkitab Sabda. Ya, di kitab mereka sendiri, di data mereka sendiri. Itu yang terjadi. Kitab mereka bukan Injil, tapi Evangelium. Berubah, bertransformasi menjadi Evangelio, bertransformasi menjadi Injilul Kudus, dan pada akhirnya sempurna menggunakan Injil. Yang mana kata Injil itu adanya di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu datanya dan faktanya. Lanjut, Gurundaku. Ya, ini ada Kang Datuk, Kang Emil. Mau menyampaikan apa tadi Kang Emil? Iya. Makasih Kang. Bang Ken Santang, Bulunda. Enggak, tadi ada clash dikit. Jadi ada sebuah fitnah bagi kami tadi. Mungkin ini ketakutan saya aja. Mungkin kalau ada yang dengar, mungkin ada yang... bentar, Gurunda ditanggapi nggak masalah Tristan ini, Gurunda? Izin dulu ke Gurunda.
Ya. Nggak izin dulu ke Masalah. Gurunda ditanggapi nggak Ya, masalah. Gurunda gimana Gurunda? Atau ya karena ini pribadi, tapi dia menyangkut-nyangkut nama api, makanya saya bawakan ke sini. Oh, mending takutnya itu saya- di internal aja ya, Bang Emil ya. Oke siap. Kalau siap, masalah siap, ini siap, ya. siap. Oke siap. Oke, soalnya kita lagi fokus ke tentang si iya, pelaporan ini ya. Oke siap. Oke. Siap. Cuma itu aja. Oke, standby Terima aja. kasih Bang Kian Santang. Saya mau itu aja. Biar nanti kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita Gurunda Api Sulsel belum hadir di sini atau naikin dulu yang Oten Gurunda untuk diskusi untuk mengisi doang. Bang Emil kemana kok turun? Naikin aja dulu kali ya Oten. Belum ada api sulsel. Silakan saudaraku yang di Sulawesi yang api sulsel permintaan naik yuk. Bang siapa nih ambulans? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Aduh noise. Itu lagi di mana itu Abang tuh noise sekali. Bosi. Borunaga, selamat malam. Borunaga, selamat malam. Udahlah turunlah. Tiga mau nge-report. Api Sulsel, mungkin beliau ini ya jaringannya di sana. Ya baik, buat teman-teman Kristen, kalau ada yang ingin diskusi silahkan naik atau dari divisi-divisi dari API Pusat atau DPW silahkan kalau ada yang mau naik ya. The Devil, selamat malam. Malam. Kristen, Muslim, Islam. apa ini sampaikan Bang? Oh, untuk sementara ini belum ada sih, baru nyimak-nyimak saja, Bunda. Oh, kalau gitu dibawa aja Bang ya, kalau nyimak ya. Oke, siap. Oke, Ya Bang. siap. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum. Ya Bang. Waalaikumsalam. Ya, kalau nyimak dibawa aja saudaraku. Nyimak permintaan. Api Sulsel dinaikkan. Enggak ada. Andai ada itu udah tadi. Api Sulawesi Selatan belum ada ya. Mm-mm. Pardo, selamat malam Pardo. Pardo. Ya kah napasku? Ya Allah ya Rabbi, napasku pun diprotes. Pardo, selamat malam. User. User, selamat malam. Pardo, selamat malam. Garai abangmu itu sana. Pardo, satu. Garai abangnya itu garai. Kau garai lah, dibawa kau garai.
Johar, selamat malam Johar. Johar, selamat malam. Kristen Muslim. Masa noise sih? Masih noise. Oh, silakan apa yang disampaikan? Apa masih noise aku? Enggak lah. Halo. Silakan. Apa yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa noise aku kah? Masa sih? Assalamualaikum. Enggak lah. Apa yang disampaikan, Bang? Oh iya, anak-anak ribut. Iya, dari tadi aku bilang waalaikumsalam. Bang, apa kamu sampaikan? Johar. Ya, saya dari Singapura. Oh, dari Singapura. Saya dari Singapura. Oh. Apa kabar? Ya, saya kabar baik sekali, Bu. Saya sokong sangat dengan Abang Juma. Masya Saya di Allah. Singapura rasa tersinggung apabila kita punya nama Allah di Kristen. Assalamualaikum. Oh iya Bang. Terima kasih ya dukungannya ya. Terima Bang. kasih, Bu. Sekarang saya Ya, tengah Bang. menonton. Oh, Masya Allah. Terima Tunggu kasih, Pak ya. ya. Bentar lagi Ya. ada diskusi ya. Oke, terima kasih. Salam kami dari Indonesia untuk Singapura. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Besar ke Sehat, suaraku Bunda. ya Allah. Mikku ini kan mic yang agak-agak itulah. Sehat, alhamdulillah sehat. Masa Siap. sih? Ya Allah ya Rabbi. Bagian Santang sehat. Sehat Kang, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Bang Al-Ayubi. Sehat, Bang? Siap, alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Bang, kalau bisa nomor WA-nya DM ke saya ya. Kita ngomong via WA ya. Siap. 86. Ya, saya ada kepentingan dengan ini, dengan apa? Dengan Api Jabar, khususnya di Bogor. Saudara-saudara saya yang ada di Bogor dan sekitarnya. Boleh. Siap. Nanti di DM ya nomornya ya abangku ya. Siap. Siap. Izin mute.